Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa sehat selalu sampai saat ini. Tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang hikmah mempelajari sejarah Islam. Perkenalkan, nama saya Uci Hardiana, BP 2111013023. Pertama, latar belakang. Sejarah adalah bagian dari proses kehidupan yang senantiasa dilestarikan dan dikembangkan. Melalui sejarah, suatu generasi akan dapat menghayati nilai-nilai kebaikan dan menghayati terhadap pentingnya sejarah. Sehingga materi sejarah sangat penting bagi membentuk karakteristik siswa. Selain itu, sejarah kebudayaan Islam menjadi pembelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari suatu tokoh atau generasi terdahulu. Dari proses itu, dapat diambil banyak pelajaran sisi-sisi mana yang perlu dikembangkan, yang tidak perlu dikembangkan. Sehingga pendidikan merupakan aspek yang strategis di dalam proses melaksanakan pembentukan kepribadian seseorang yang lebih berakhlak dan berkarakter. Selanjutnya, hikmah mempelajari sejarah Islam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 langsung dari Arab. Penyebaran pertama kali ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sejarah-sejarah dalam perkembangan dan penyebaran Islam wajib senantiasa kita pelajari dengan baik, agar tidak tertipu dengan informasi-informasi palsu dalam penyelewengan kebenaran sejarah, perkembangan dan penyebaran agama Islam. Setidaknya ada 3 hikmah kita dalam mempelajari perkembangan Islam, terutama pada masa modern. 3 hikmah tersebut adalah: yang pertama, menjaga nilai-nilai akidah dan tauhid. Yang kedua, mendorong semangat dalam meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Tujuan mempelajari sejarah Islam. Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul, khazanah serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangannya. Manfaat mempelajari sejarah Islam. Yang pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam. Memiliki sikap yang positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Selanjutnya, perilaku penghayatan akan sejarah Islam. Yang pertama, menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia menjadi damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan, serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali. Yang keempat, membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yang telah ada di masa lalu sehingga dapat membangun negara senantiasa menjadi baldatun Thayyibatun Warabbul Ghafur atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaruan cukup canggih dan menakjubkan sehingga melalui proses pembelajaran akan dapat diperoleh kemajuan yang lebih baik bagi generasi-generasi muslim di masa depan. Yang keenam, mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam sejarah ditemukan pula masa sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu.
Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran kita menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.